Oke, selamat pagi. Salam Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Saudaraku semua dimanapun saudaraku berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala serta diberikan kesehatan, panjang umur, serta diberikan rezeki yang melimpah. Oke, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman sedang berkunjung ke tempatnya Bapak Lukito, pemilik kawasan wisata Joglo Panglipuran. Di sini banyak bangunan-bangunan tua seperti kandang kebu joglo yang usianya lebih dari 700 tahun dan masih banyak bangunan-bangunan dari jati peninggalan leluhur bangsa Jawa zaman dahulu. Oke, sekarang kita akan panggil pemilik joglo Bapak Joko Lukito. Pak Luki sini. Siap. Lu sini dulu. Perkenalan dulu dong, Mas. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Fadli Joko Lukito. Aslinya dari mana? Saya aslinya dari Gunung Pring, Muntilan, Ngasem. Gunung Pring, Mas. Ya, Gunung Pring. Sekarang kita pertama-tama dari bangunan ini dulu ya, Mas. Kan ada masih banyak, ada 1, 2, 3, 4, hampir 10-an bangunan ya, Mas. Mungkin ceritakan yang pertama ini dulu. Ini kan namanya Joglo. Ini namanya sangkalan apa? Jadi ini kenapa kok namanya Joglo Sepuh? Itu karena usianya sudah kurang lebih 400 tahun atau sekitar 6 sampai 7 generasi. Jadi Joglo Sepuh ini mulanya ini berada di kota Blora, Jawa Tengah, Mas ya. Kalau Dari Blora itu Blora. pesisir pantai utara bukan? Sepertinya sekitar pesisir pantai utara itu. Jadi Blora dari sana dibawa ke sini, kemudian di sini dipasang lagi. Jadi dari sana bedol rumah gitu, bedol rumah. Kemudian itu yang namanya sengkalan itu aslinya itu, Mas. Yang di atas itu namanya sengkalan. Maksudnya yang atas itu ya, Mas? Jadi kalau mungkin Masnya tahu kalau zaman dulu rumah-rumah zaman dulu ada namanya Marto Sudarmo atau nama siapa Hartono gitu-gitu lah. Bisa Itu kameramen di shoot namanya dan sengkalan. mendekat juga. Oke, Mas Luki, jadi kalau bangunan ini sudah 700 tahun ya. Jadi 400 kalau tahun. di Jawa itu kan ada namanya cucu, cicit, buyut, utek-utek gantung siwur, tegok bosok, canggah ya. Jadi udah leluhur itu udah memberikan informasi sampai 7 generasi. Iya. Generasi. Sekarang kita boleh masuk, Mas, ke dalam. Monggo, silakan. Nah, ini pertama ini gambar wayangnya apa, Mas? Ini Namanya kalau ini gebyok. Kalau namanya saya kurang tahu. Ini gebyok. Jadi ini memang zaman dulu kan identik dengan pewayangan. Kemudian zaman dulu itu identik dengan lakon-lakon gitu. Nah, ini ada Werkudara. Werkudara ini seperti yang ini. Oke, Mas, Dan jadi macam-macam lagi ya. seperti filosofi Jawa, sebenarnya filosofi Jawa ini kehidupan wayang itu filosofi kehidupan manusia, ada jahat, kebaikan, keburukan, Betul. dan lakon dan juga penjahat dulu digambarkan sebagai. Kalau untuk kayu-kayunya ini kayu jati semua atau kayu apa, Mas? Ini semuanya kayu jati semuanya, Mas. Jadi dari gebyoknya pinggir, terus atasnya itu kayu jati lawas. Jadi semuanya lawas. Untuk dari filosofi kok masuk rumah langsung menghadap kaca itu sepertinya orang zaman dahulu ketika mau masuk rumah menyadarkan diri kita bahwa kita harus berkaca, tidak boleh berbuat jahat, tidak boleh menilai orang lain jelek, buruk atau yang lainnya. Kita sama orang harus bersikap husnudon, berbaik sangka. Mungkin filosofinya dari zaman dulu seperti itu. Iya. Betul. Nah, kalau di Jawa kan sering ada ini, Mas, gunungan wayang itu. Iya. Itu artinya apa, Mas? Mungkin kalau gunungan wayang ini tuh Simbol kemakmuran. simbol kemakmuran, terus kemudian yang tadi saya bilang mungkin kebaikan yang di atas. Kalau lakon-lakonnya itu yang di atas mesti. Jadi yang di bawah-bawah itu yang mungkin
aktor-aktor pendamping, misal yang bagian protagonis, antagonis gitu. Nah, yang di atas ini yang memang lakonnya. Jadi ya Jadi masuk akal sekali karena misalkan kita tinggal di Gunung Merapi, di bawahnya itu selalu banyak peradaban dan penduduk yang makmur. Meskipun gunungnya itu gunung berapi berbahaya, tapi di bawahnya selalu memberi kehidupan. ya, betul. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam. Masuk, monggo. Oke Mas, untuk lampu ini lampu juga kan ya berumur 700-an tahun. Kalau lampu ini lawasan tapi memang beda dari rumahnya. Jadi tidak sama dengan rumahnya ini. Tapi memang kemarin mencari kayaknya lawasan juga. Kalau yang atas ini kayu-kayu atas ini semuanya jadi semuanya dan memang sudah lawas, memang 400 tahun itu sekalian sama ini juga Mas. Dan juga soko gurunya ini. Oke saudara-saudara semua, jadi kita bisa lihat lampu-lampunya itu tanpa listrik ini Mas ya. Dulunya memang seperti apa? Iya, petromak. Oh, petromak. Jadi tenaga kayak apa? Solar atau dari minyak tanah kalau dari dulu Mas. Minyak tanah terus kasih kompresi gitu. Kita juga ada kata-kata. Jadi kalau zaman dulu dari Oke Mas, kita sekarang lanjut ke kata-kata. Ya. Yang pertama dari sini dulu. Coba deh. Ini saya kan nggak bisa bahasa Jawa zaman dulu Mas, tapi ada terjemahan juga Mas yang terjemahannya modern. Rukun Agawi Santosa Cerah Agawi Putra. Itu semboyan leluhur kita untuk cucu-cucu kita agar selalu bersikap rukun dan tidak boleh bertengkar. Cerah itu bertengkar Mas. iya. Oke, sana Mas itu. Cangkir lan wedang. Ngancang pikir, jangan sing marai padang. Itu kata-kata filosofis leluhur-leluhur memang. Cangkir itu nyancang ke pikir gitu maksudnya. Jadi setiap kata-kata Jawa itu selalu ada maknanya. Iya, wedang itu wejangan sing marai padang. Di wedang. Saya jadi ingat ketika ada manten selalu ada janurnya. Tapi saya cuma pendapat saya pribadi, janur itu artinya janur, artinya bercahaya. Ketika menikah jadi bercahaya. Selanjutnya itu Mas yang kata-kata sopo nandur bakal mundur. Itu artinya Mas filosofi nenek moyang dulu. Sopo nandur bakal mundur. Jadi filosofinya adalah jadi siapa yang berbuat kebaikan atau keburukan nanti hasilnya atau suatu saat akan memperoleh hal yang sama sesuai dengan yang kita perbuat. Kalau kita berbuat baik, kita juga akan mendapatkan hal-hal yang baik. Tapi kalau kita berbuat jahat atau berbuat jelek, nanti kita mesti akan mendapatkan kejelekan atau kejahatan juga. Oke kawan-kawan, jadi kita nggak usah berpedoman kepada pusat Eropa seperti Plato, filosofi-filosofi yang terkenal di dunia, tapi kita dari leluhur saja kita sudah diberi keyakinan kata-kata filosofi yang cukup penuh dengan makna. Yang itu sekarang Mas, itu di bawahnya juga ada TV, itu zaman dulu juga Mas. Nah, kalau TV ini sekitar tahun zaman berapa dulu. nih Mas? TV-nya ini? Sekitar tahun berapa ya Mas ya? 70-80-an mungkin ya ini ya. Kalau ini memang dari simbah saya langsung kalau ini. Jadi Mas, Jadi itu hitam putih Mas. Oh, hitam putih. Jadi ini asli dari simbah saya, simbah buyut saya itu memang ini punya TV. Dulu saya jadi ingat pesan bapak saya, kan bapak saya sering nonton film bioskop di Karsikan. Ya. Nah, bapak saya berpesan, "Sob, kok ini bakalnya duwe bioskop TV." Mungkin seperti ini Mas, bioskop TV di rumah-rumah sekarang masih sendiri. Sekarang lanjut ke sini Mas. Ya. Ini jalan desa. Nah, kenapa Mas ini kalau pintu zaman Jawa dulu selalu pendek? Kan kalau pintu-pintu rumah sekarang kan tingginya 2 meter. Iya, betul. Kalau sekarang Jadi kalau zaman dulu memang tengah-tengahnya ini seperti tengahnya ini kan memang tinggi, tapi di pintu-pintunya itu kebanyakan itu
pendek karena biar kalau kita masuk atau keluar rumah itu kita biar menunduk. Jadi menunduk itu kita penuh atau filosofi nah, juga Mas. ya, Jadi kalau istilah Jawa walun mas Walun. masuk pintu itu langsung menunduk. Oke, untuk dalam itu namanya joglo apa ini Mas? joglo sepuh. Joglo sepuh. Joglo sepuh yang usianya sudah 700 tahun. Sekarang kita keluar ke bangunan lumbung padi dan kandang sapi pada zaman nenek moyang dulu. Apa ini namanya? Oke, saudaraku semua, setelah kita sudah mempelajari joglo-joglo yang penuh dengan filosofi makna-makna pesan dari sesepuh kita keluar menuju bangunan yang zaman dahulu disebut sebagai lumbung padi. Seperti ini bangunannya lumbung padi. Mas Luki, saya mau tanya, kalau lumbung padi seperti ini, apa ini untuk tiap rumah-rumah harus punya seperti zaman dulu ya? Ya. Apa harus, misalkan sekarang kan kemajuan seperti ini, seperti desa, kepala dusun yang harus punya seperti ini. Ya. Jadi kalau zaman dulu memang yang biasanya lumbung padi seperti ini itu sudah masuk ke dalam misal satu dusun seperti itu atau satu desa itu jadi satu Mas. Jadi nanti semua warga desanya bergotong royong jadi satu nanti dimasukkan ke lumbung padi. Mungkin kalau sekarang sudah ada selipan dan sebagainya itu Mas. Tapi kalau zaman dulu lumbung padi inilah. Kalau zaman sekarang sepertinya seperti yang serbaguna itu koperasi Mas. Jadi koperasi itu soko guru ekonomi. Tapi zaman sekarang itu kebalik. Uripe guru seko koperasi. Sekarang zamannya sudah dibalik-balik. Dengan juga lampu petroleum, saya juga pernah mengalami sekitar tahun 90 masih kecil PKI. Kakek sama bapak saya itu sering kemana-mana pakai petroleum. Jadi pakai tenaga minyak tanah itu. Minyak tanah ya. Dikasih tekanan, jadi kasih tekanan juga. Yang itu namanya alu ya? Lumbung ya Mas ya? Lumbung. Kalau yang ini alunya itu ini Mas. Namanya alu. Nah, ini alu. Lembutin. Ini untuk menumbuk padi. Nah, dari sini untuk padi dulu Mas. Jadi padi ini seperti padi. Nanti di apa namanya? Gebyok. Jadi kan dirontokkan di sini. Nanti setelah ngumpul padinya ditaruh di sini. Dicopot jadi kulit arinya dicopot. Udah berat. Nanti setelah dari sini baru masuk ke sini. Nah, alat untuk ani-ani itu alatnya ini seperti ini Mas. Jadi zaman dulu ini ada pisaunya. Seperti ini Mas ya. Pisaunya itu ani-ani. Lalu sebenarnya leluhur kita sudah punya alat-alat yang cukup simpel tapi canggih juga. Ya. Ini Mas. Dimasuk ke sini, setelah bersih semuanya beras putih, baru dimasukkan ke wadah karung seperti itu. Biasanya langsung dimasukkan ke lumbung seperti itu. Padi itu biasanya sampai 50 tahun itu masih bisa. Iya. Simpanan padi. Mungkin buat ketahanan pangan bisa. Iya. Mungkin kalau ketahanan era pangan. Modern sekarang dipraktekkan seperti ini masih bisa ya Mas. Iya. Cuma kan sekarang kebanyakan para pedagang di kampung sana. Kalau ini itu untuk cangkul. Jadi untuk nyangkul ini Mas. Cangkul tapi zaman dulu ini Mas. Cangkul zaman dulu. Iya. Oke, sekarang kita ke gubuk badek ini. Nah, saya baru pertama kali lihat gubuk seperti ini. Mungkin kalau gazebo modern sudah banyak ya di kampung-kampung ya. Ini ada luweng sama teman kedua tumbuh. Jadi ini buat badek atau nira Mas. Zaman dulu nira dari kelapa itu dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke sini, disaring ya tentunya, disaring kemudian sini, terus dibuat api, nanti direbus sampai keluar beberapa jam, keluar uapnya, baru nanti dicetak, dimasukkan ke sini Mas. Cetak,
Baru nanti cetakannya itu sudah berbulat-bulat itu gula itu Mas ya. Untuk pembuatan selanjutnya itu bisa untuk kue zaman dulu, terus dijual Roti-roti zaman dulu. ya roti. Oke Mas, kalau untuk namanya ini apakah ada filosofi atau cuman dari nama biasa aja Mas? Omah Legend Javanese Sugar. Ya. Jadi ini omah legen Mas aslinya, bukan omah legend tapi legen. Oh. Legen itu kan legi. Legi, Jadi ya, omah manis. Manis itu karena pembuatan nira ini. Jadi legen gitu Mas. Kalau zaman dulu kita namanya Bangsa yang besar, bangsa yang tidak melupakan sejarah dan nenek moyangnya. Sekarang kita lanjut ke kandang. Kalau di kota-kota seperti ini sudah jadi gazebo miniatur di depan ya rumah, di depan teras ya? rumah biasanya. Ini kandang kebo. Jadi kalau tadi sudah menjadi padi, ini mulai dari pembibitan sampai besar itu biasanya kan dibajak di sawah, kebo, bajak sawah. Sisa-sisa tumbukannya itu dimakan, kasih makan ke Ya, biasanya makan di kebo. Ini kandang. Oke, saudara-saudaraku. Jadi jika kalian ingin berlibur ke Borobudur, jangan lupa mampir ke Joglo Panglipuran. Letaknya di desa apa? Ini di desa Wanurejo, Wanurejo. ya, Desa dusun Jonalan. Junalan, Borobudur. Kita bisa wisata edukasi juga dan melihat peninggalan-peninggalan nenek-nenek kita yang penuh dengan makna dan filosofi. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Dan terima kasih ya Mas Loki Ya, terima kasih Mas. Rahayu Sagung Dumadi, semoga rezekinya melimpah. Amin, amin, amin. Sampai ketemu lagi. Amin.